Diduga supir mengantuk, angkot Jaklingko menabrak pohon di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang setelah hujan mengguyur ibu kota malam tadi. Pemimpin tertinggi Hamas akan terus menyerang Israel sebagai ganjaran atas perusakan Masjidil Aqsa dan perampasan lahan di Sheikh Jarrah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Enis Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Alis Dahadi, inilah Enis Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pada pagi hari ini dari ibu kota. Pemirsa, sejumlah ruas jalan tergenang setelah hujan mengguyur ibu kota pada malam tadi. Bahkan kendaraan motor dan mobil yang nekat menerobos kawasan Kemang mogok. Akibat hujan deras malam tadi, ruas jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir berkisar antara 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 memilih melintas di atas trotoar untuk menghindari banjir. Namun, bagi pengendara yang nekat menerobos banjir, kendaraan mereka mogok akibat mesin terendam banjir. Para pengendara ini pun terpaksa mendorong kendaraan mereka di tengah-tengah banjir. Tak hanya kendaraan roda 2, mobil yang menerobos banjir juga mogok hingga harus didorong. Ada satu karena hujan juga, dua penyebabnya jalur evakuasi saluran airnya menguap gitu. Durasinya lama juga hujan. Ini ketinggian berapa nih Pak? Kalau sekarang kurang lebih hampir mau sampai 30 cm kali ya. Iya. Kalau untuk kendaraan mogok udah ada 20-an, banyak 20-an motor. Banjir yang menggenangi sejumlah kawasan di Jakarta Selatan selain akibat hujan yang mengguyur cukup deras, juga karena durasi yang cukup lama. Banjir juga diakibatkan karena saluran yang berada di sisi jalan tak mampu menampung debit air hingga akhirnya meluap ke jalan raya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Petogogan, Kebayoran, permukiman warga juga terendam banjir. Meski banjir hampir mencapai 1 meter, namun warga masih bertahan di rumah masing-masing. Banjir merendam permukiman warga di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedalaman banjir hingga sampai 1 meter. Banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah warga terpaksa menerobos derasnya arus banjir. Jam 10:30 tuh. Ini akibatnya banjir Pak? Hujan aja sih. Hujan? Kayaknya sih hujan. Tergantung dari Depoknya juga. Kalau dari Bogor hujan juga ya berarti kiriman juga. Di sini emang langganan kalau hujan. Oh, langganan. Ini malah langganan. Meski banjir sudah mencapai 1 meter, namun warga masih bertahan di rumahnya dan hanya mengevakuasi sepeda motor agar tidak terendam banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 bangunan semi permanen di kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api membakar 2 bangunan semi permanen di Jalan Ahana Sution, Kota Bandung, Senin malam. Bangunan yang terbakar merupakan toko konveksi dan toko kusen aluminium. Angin kencang membuat api dengan cepat menyebar ke seisi bangunan. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari lantai bawah toko konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Akibat supir mengantuk, sebuah angkot Jaklingko menabrak pohon besar di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Supir dan penumpang di bagian depan kemudi terjepit, proses evakuasi berlangsung dramatis. Nabrak pohon, ngantuk, supir ngantuk. Belur saksi mata. Warga berupaya mengevakuasi supir angkot dan penumpang yang terjepit di bagian kemudi angkot setelah menabrak pohon besar di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Warga kesulitan karena keterbatasan alat. Tabrakan ini juga membuat penumpang di bagian belakang luka-luka. Menurut warga, kecelakaan terjadi lantaran sopir angkot Jaklingko jurusan Kampung Rambutan Pondok Gede dalam kondisi ngantuk. Angkot menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba kenceng kedengeran tuh. Nah tadi pas ditanya juga supirnya katanya ngantuk sih Bang. Ngantuk. Itu penumpangnya banyak nggak? Tadi sekitar 5 orang. 5 orang. Setelah dievakuasi, para korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari satu wisatawan yang hilang di Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Korban yang merupakan wisatawan asal Bandung itu hilang terseret ombak saat berenang bersama 3 anaknya. Kantor SAR Bandung menerjunkan satu tim rescue dari Pantai Cipatujah untuk mencari korban yang hilang karena terseret ombak di Pantai Santolo, Garut. Korban diketahui tengah berlibur bersama 3 temannya dan terseret arus saat berenang. Dari 4 orang yang tenggelam, 3 diantaranya berhasil diselamatkan. Dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu penyisiran lewat darat. Kemudian yang kedua penyisiran menggunakan kapal. Namun sejauh ini sampai dengan saat ini korban masih belum bisa diketemukan. 7 orang warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mudik lebaran di kampung halaman. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.